Hey guys, don't forget to click Hai, halo guys. Ini gua mau nge-review Toyota Camry ya, yang pembuatan tahun 2015 sampai 2019 ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli sedan dari Toyota Camry, gua kasih sedikit ulasannya tapi secara umum aja ya, secara umum biar videonya juga nggak terlalu lama. Nanti gue bahas ini mulai dari eksterior, terus tampilan ketika pintu-pintunya, bagasinya, kap mesinnya dibuka, terus interiornya juga bakalan gue bahas di sini, tapi secara umum aja ya, secara keseluruhan. Terus buat pembahasan spesifikasinya nanti biar narator voice saja yang jelasin. Terus jadi gini ya, desain Toyota Camry buatan tahun 2015 yang diproduksi dari tahun 2015 ya sampai tahun 2019 ya. Ini gua bahas dari depan dulu ya. Ini handle-nya kayak gini modelnya. Terus ini yang desainnya oke sih. Ini jenis peleknya ya, modelnya kayak gini 17 inch. Terus apa sih bahasa Inggris gua nggak ngerti dah, yang mungkin kalian lebih paham ya. Kalau gua cuma sekilas saja lah, terus kita buka pintu-pintunya sama bagasinya. Terus ini bagian bagasinya ya, standar lah, luasnya standar, sama hampir sama kayak mobil-mobil sedan yang lain. Sini bagian joknya kayak gini. Ini konsol bagian belakangnya, ini lantainya juga. Nah ini mesinnya petrol engine. Mungkin kita langsung masuk ke bagian interiornya aja. Ya mungkin kalian ada yang minat mau beli Toyota Camry yang pembuatan tahun 2015 sampai 2019. Ini interiornya seperti ini. Mobil impian gua juga sih, jadi entar kalau misalnya gua banyak duit gua juga pengen sih sebenarnya. Ini pengaturan joknya ada elektrik. Ini pengaturan joknya elektrik. Ini di samping ya ternyata, di samping. Terus ini bagian dashboardnya, ini sunguardnya sama sunguard. Terus ini bagian kemudinya, bagian setir, bagian kemudinya, konsol bagian depan, bagian tengah.
review buat kalian aja ya. Kalau enggak sih enggak terlalu paham ya. Barangkali aja kalian ada yang minat beli gitu, ini review sekilas aja ya. Reviewnya lantai bagian belakang seperti ini, gripnya ini, atapnya buat spesifikasinya nanti ya, narator voice nya aja yang jelasin secara keseluruhan ya, cuma review sekilas aja nih. Gue juga pakai kamera 360 view ya, panorama. Buat yang belum subscribe channel gue, subscribe dong, terus klik tombol loncengnya juga biar nanti kalau misalnya gua ada video baru review mobil yang lain biar ada pemberitahuan juga buat kalian ya, ada notifikasi. Terus klik tombol like nya juga. Ini buat review buat spesifikasinya yang lebih jelasnya lagi, biar narator voice aja yang jelasin. Eksterior Toyota Camry Hybrid diluncurkan untuk pasar India pada akhir 2013 dan ini adalah pembaruan paruh baya untuk kendaraan daripada perubahan keseluruhan. Pembaruan yang paling terlihat ada di fascia depan di mana krom tebal dari lampu kabut telah dipindahkan ke bumper depan yang direvisi yang sekarang berada di depan grill sarang lebah. Bumper mendapat bibir bawah krom sementara indikator kini telah menjadi unit bertumpuk vertikal yang duduk di bawah lampu depan dengan LED DRL. Selain itu, semua elemen termasuk bayangan biru IMA Hybrid Car pada logo Toyota, dan tanda krom pada dahi telah dibawa dari kendaraan sebelumnya. Tidak ada perubahan besar pada profil samping Camry Hybrid selain dari indikator susun vertikal baru dan desain roda. Perubahan yang terakhir dari desain jari-jari sederhana ke panah yang lebih rumit telah meningkatkan kesan premium mobil dan juga memberinya kredensial yang sedikit lebih sporty. Toyota tampaknya telah melakukan beberapa pekerjaan besar di bagian belakang Camry Hybrid. Strip krom tebal yang dipasang di atas dudukan pelat nomor kini telah direntangkan dan melewati sepanjang sepatu bot. Itu memotong lampu belakang yang mengubah tata letaknya karena lampu mundur sekarang telah bergerak di atas garis sementara lampu rem duduk di bawahnya. Bumper belakang tetap tidak tersentuh, tetapi sekarang reflektornya menjadi lebih besar dan telah dipindahkan ke dasar unit. Toyota juga menambahkan strip krom di dasar bumper untuk menghadirkan keseragaman dalam desain. Di negara di mana mengkilap disamakan dengan kekayaan, penambahan sejumlah besar krom dibandingkan dengan model lama adalah cara yang pasti untuk menaikkan taruhan ketika datang ke daya tarik premium Camry Hybrid. Itu tidak pernah menjadi mobil yang tampak hebat tetapi menonjol dan terus melakukannya karena ukurannya, kelangkaannya dan sekarang, faktor belinya. Pedalaman Toyota Camry dan versi hybrid selalu dikenal sebagai batu loncatan menuju dunia kemewahan yang digerakkan oleh supir, sebuah reputasi yang dipertahankan model tersebut untuk sementara waktu sekarang. Ada banyak fitur dan pilihan kemewahan yang cocok dengan label yang dimiliki kendaraan ini. Sebelum saya menjelaskan secara mendetail tentang perubahan kabin, saya harus menyebutkan bahwa tata letak kabin secara keseluruhan tidak berubah. Dalam skema yang lebih besar, ini berarti, tata letak desain interior Camry telah menjadi hit dengan pelanggannya sehingga ada penambahan daripada perubahan besar.
Melangkah ke kursi pengemudi, kita dapat melihat bahwa klaster instrumen telah direvisi dan sekarang ada tata letak jam kembar yang lebih sporty dibandingkan dengan desain 3 tumpukan satu bagian yang lebih lama. Layar di tengah klaster sekarang lebih besar dan menyampaikan lebih banyak informasi. Camry standar mendapatkan pengukur RPM, sedangkan pada model hibrida ini telah diganti dengan pengukur daya. Pembacaan suhu adalah jarum dan unit tampilan dibandingkan dengan pengaturan digital mobil lama. Di zaman yang mengutamakan minimalis, kita dapat melihat bahwa tombol pengatur suhu kini telah diganti dengan sakelar yang memberikan tampilan lebih bersih. Selain itu, tampilan untuk pengatur suhu sekarang menjadi layar berwarna. Porsi tengah antara dua yok depan tetap sama dalam hal tata letak, namun sekarang rakitan gerbang plastik tuas transmisi telah selesai dalam warna hitam keabu-abuan. Sisipan kayu imitasi dan warna krem yang lapang pada yok kulit bekerja dengan baik, membuat mobil terasa lega dan nyaman. Sistem infotainmentnya komprehensif dan memiliki semua yang Anda harapkan dalam satu unit yang ada di mobil pada kisaran harga ini. Layar ini juga berfungsi ganda sebagai tampilan untuk kamera mundur serta menyediakan data terkait mobil. Apa yang kami temukan agak aneh adalah kelongsong luar plastik abu-abu dari sistem karena membuatnya terlihat sangat aftermarket. Kami percaya bahwa jika sisipan kayu tiruan telah digunakan sebagai pengganti plastik, tampilannya tidak akan menjadi masalah. Karenanya, Toyota telah memberi penumpang kursi belakang sejumlah kit yang layak untuk dimainkan. Ada lebih banyak sisipan kayu dan pegangan pintu krom untuk kedua sisi. Kursi belakang mendapatkan zona iklim independen dengan audio dan kontrol suhu yang terintegrasi ke sandaran tangan. Penumpang sisi kiri mendapat pilihan untuk memindahkan kursi depan sepenuhnya ke depan dan kemudian merebahkan kursi belakang untuk relaksasi yang lebih santai. Beberapa kenyamanan tambahan atas hal ini adalah kehadiran tirai transparan untuk kedua jendela serta kaca belakang yang bukannya memberikan privasi meredupkan cahaya eksternal. Paket ekstensi ini juga mencakup sandaran kepala yang dapat dilipat di sebelah kiri untuk memberikan pandangan yang lebih baik tentang apa yang terjadi di luar di depan. Insulasi NVH di kabin sangat bagus dan terlihat paling jelas saat mobil berjalan dalam mode listrik. Anda hampir tidak dapat mendengar apapun dari luar selain dari mesin bensin yang saat dijalankan terdengar seperti suara gemuruh dari kejauhan. Saat dikendarai berkeliling, jika Anda tenggelam ke kursi sisi kiri setelah mendorongnya ke mode bersandar penuh dan memasang beberapa musik progresif pada stereo, seperti yang saya lakukan, itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk berbaring dengan nyaman dan menonton dunia berlomba melewati Anda di luar jendela. Di sisi kepraktisan, terdapat tempat cangkir untuk penumpang depan dan belakang, sedangkan keempat kantong pintu masing-masing dapat menampung 2 botol 1,0 liter, berkat slot individu di kantong. Kapasitas bagasi sekitar 350 liter yang kurang dari mobil standar. Ini karena ruang yang digunakan oleh baterai untuk unit hybrid. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk beberapa tas karena bukaannya lebar dan panjang. Secara keseluruhan, meskipun kabinnya penuh fitur dan sangat nyaman, kesesuaian dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan standar yang kami harapkan dari kendaraan dalam kisaran harga ini dan hanya berharap Toyota akan mengerjakannya di masa mendatang. Mesin dan gearbox Toyota Camry Hybrid facelift tetap sama dengan model sebelumnya dalam hal mesin dan fondasinya. Pada versi hybrid, mesin 4 silinder 2.5 liter telah dituning untuk menghasilkan tenaga 160 bhp dan torsi 213 Nm. Hybrid Synergy System, motor listrik dan pabrik bensin bekerja sama, seperti yang dijuluki Toyota, menghasilkan total output hingga 205 bhp dan torsi 270 Nm. Tenaga dikirim ke roda depan melalui gearbox CVT. Ada 3 mode mengemudi yang ditawarkan dengan mesin ini, Eco, FV dan mode standar. Jempol tombol starter di salah satu dari 3 mode dan voila. Tidak ada suara.
Butuh beberapa upaya bagi kami semua untuk menyadari bahwa motor listrik telah menyala dan kendaraan itu benar-benar berjalan. Dalam mode eco, penyaluran tenaga jauh lebih tenang dan hingga 55 km/jam atau tergantung pada input throttle, mobil hanya akan berjalan dalam mode listrik setelah itu menyalakan motor bensin. Dalam mode EV, mobil berjalan murni dengan tenaga listrik dan dibatasi pada kecepatan tertinggi sekitar 45 km/jam. Dalam mode standar, lepas rem parkir yang dikendalikan kaki seperti biasa, tekan throttle dan Anda akan disambut oleh gelombang torsi instan langsung dari kata go. Namun, jika Anda menumbuk throttle, ada efek karat gelalang yang biasanya dikaitkan dengan CVT saat berhubungan dengan pengiriman daya ICE saat berjalan, juga mengisi baterai seperti halnya proses pengereman regeneratif. Tidak ada opsi pemindah dayung atau pemindahan gigi manual yang ditawarkan dengan kotak roda gigi. Satu-satunya fitur tambahan yang Anda dapatkan adalah mode BU untuk pengereman mesin untuk beberapa tenaga pengereman tambahan yang tampaknya telah diambil karena pengereman mesin. Ride and handling suspensi Toyota Camry Hybrid telah disetel untuk kenyamanan, sesuatu yang sangat besar. Ini menyerap semua lubang pot, gundukan dan undulasi dengan hampir tidak ada yang sampai ke kabin. Mobil terasa sangat tertanam di jalan raya bahkan pada kecepatan 140 km/jam tetapi cenderung meluncur di tikungan karena ukurannya yang besar dan pengaturan yang lembut. Ada sedikit atau terkadang tidak ada umpan balik dari roda kemudi yang terlalu dibantu. Ini berarti bahwa meskipun perilaku jalan raya dipertanyakan, namun cukup mudah untuk dikendarai dengan kecepatan rendah dan sebagian besar, tidak membuat Anda merasa seperti sedang mengendarai sedan mewah seberat 4,85 meter 2,1 ton. Mobil tersebut telah dilengkapi dengan ban 215/60R16 Yokohama Decibel E70 yang telah dirancang untuk meminimalkan kebisingan jalan sekaligus mampu memberikan performa yang dibutuhkan untuk kendaraan dengan ukuran dan kapasitas sebesar ini. Putusan Camry memiliki banyak manfaat setelah Toyota memulai operasi CKD dari versi hybrid. Ini terlihat bagus, ramah lingkungan dan seperti yang telah kita lihat di ulasan, sangat nyaman untuk duduk di belakang dan dibawa berkeliling. Perubahan eksternal dan peningkatan daftar fitur menambah sedikit nilai pada mobil sehingga menjadikannya proposisi yang lebih menggiurkan. Salah satu hal yang akan membantu Camry Hybrid menjual adalah kenyataan bahwa pembelinya sekarang ditawari diskon yang signifikan di bawah inisiatif FAME, Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle, yang diperkenalkan oleh Center pada anggaran 2015. Oke, thank you udah nonton. Semoga bermanfaatnya buat kalian yang ingin tahu mungkin interior, eksterior dari mobil sedan Toyota Camry yang diproduksi dari tahun 2015 sampai 2019. Oke, thank you udah nonton. Bye.